Bab 268, Hamil Saya 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Anak-anak akhir-akhir ini tidak memiliki romansa. Suara itu bercampur dengan tawa saat mereka mendekat. Tidakkah menurutmu begitu? Mereka selalu berusaha menimbang untung dan rugi, hanya bertarung dalam pertempuran yang pasti akan mereka menangkan. Mereka sangat berpikiran lemah, tetapi mereka mengagungkan cita-cita egois mereka sebagai kemurahan hati dengan keyakinan. Eugene memelototi Noir Giabella dengan mata dingin dan tenang. Apakah aku terdengar seperti wanita tua yang merengek? Tanya Noir. Yah, kamu sudah tua, jawab Eugene. Ya ampun, Anda seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu kepada seorang wanita. Namun, aku akan membiarkannya pergi karena itu kamu. Dan kamu, dari semua orang, harus mengerti perasaanku, kan? Tanya Noir, datang untuk berdiri sejajar dengan Eugene. Dia tersenyum cerah sambil menekan dadanya untuk membantu emosinya yang meluap. Hamil saya. Eugene telah mempersiapkan dirinya untuk ditangkap. Namun, mendengar kata-kata hamil saya yang berasal dari bibir Ratu Iblis Semalam benar-benar mengerikan, menyebabkan ekspresinya menjadi terdistorsi. Mer segera bersembunyi di celah jubah Eugene ketika dia merasakan ketegangan yang meningkat. Rhaenyra, yang masih menempel di lengan Eugene, gemetar begitu bertemu dengan tatapan Noir. Identitas iblis itu tidak hilang padanya, dan dia langsung mengenali wajah itu dari penampilan yang tak terhitung jumlahnya di layar televisi istana. Noir Giabella, Ratu Iblis Malam, adalah seorang selebriti dan bangsawan terkenal yang telah menarik perhatian publik selama berabad-abad. Dia adalah bintang yang bersinar di antara bintang-bintang. Selain itu, dia adalah iblis Rhaenyra yang paling dikagumi. Bahkan, dia membayangkan meminta foto dan tanda tangan jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu Noir Giabella melalui hubungannya dengan naga hitam. Iklan oleh Pub Future. Namun, melihat Duke Giabella secara langsung adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Kecantikan dan terornya diperbesar 10 kali lipat. Rhaenyra tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat ke atas, apalagi meminta tanda tangan atau foto, karena rasa takut naluriah yang luar biasa mencengkeramnya. Kak di mana? Apakah Anda pergi sendiri? Wanita ini ingin masuk juga, gagap Rhaenyra. Apa yang kamu bicarakan? Anda tidak bisa masuk bahkan jika Anda mau. Ini kamar Mer, jawab Mer, menamparkan punggung tangan Rhaenyra tanpa menunjukkan belas kasihan dan mencegah Tukik mencoba mengikutinya di dalam jubah. Tapi itu tidak bisa dihindari. Mer hanya bisa berlindung di jubah karena sihir familiar terukir pada Eugene. Bahkan jika dia mau, Rhaenyra tidak bisa memasuki ruang di dalam jubah. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa itu aku tidak akan mengenalimu, kan? Ah, sebenarnya, saya pikir saya akan lebih bangga jika Anda berpikir seperti itu karena itu berarti saya mengenal Anda lebih baik dari yang Anda bayangkan, kata Noir. Aku pikir kau akan memperhatikan, jawab Eugene. Dia tidak berniat mengikuti sandiwara Noir. Dia menekan niat membunuhnya sebelum meludahkan kata-katanya berikut. Selama kamu bukan idiot total. Mungkin aku seharusnya pura-pura tidak menyadarinya saat itu. Saya pikir akan sangat tersanjung diperlakukan seperti boneka oleh Anda, jawab Noir, dengan sengaja mengikat dirinya dalam simpul dan tersipu. Boneka yang dibutakan oleh cinta. Bukankah itu cukup romantis? Pelacur gila, kata Eugene singkat. Kenapa kamu bertengkar dengan Jagon? Noir bertanya, mengabaikan ledakan sebelumnya. Setelah 300 tahun yang panjang, dia akhirnya bersatu kembali dengan Hamil. Pertemuan itu menyalakan api di dalam hatinya, namun pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Sampai beberapa hari sebelumnya, Hamil telah menyembunyikan identitas aslinya, menyamar sebagai Eugene Leonhardt. Karena kupikir aku perlu membunuhnya hari ini, jawab Eugene. Dia tidak terkejut dengan intervensi Noir Giabella. Eugene telah melangkah masuk, sepenuhnya berniat terlibat dalam pertempuran dengan Jagon. Dia telah berhasil membunuh Jagon dan mengirim Dragon Demon Castle meluncur ke arah Karablum. Eugene tahu dia tidak bisa mengklaim bahwa dia tidak meramalkan kedatangan Noir karena dia tidak meninggalkan kastil dengan tenang tetapi malah terlibat dalam pertempuran sengit. Sejak awal, Eugene telah mempersiapkan diri untuk perhatian Noir Giabella. Dia mengerti pada tingkat logis bahwa keputusannya adalah kesalahan, tetapi baik dia maupun Noir bukanlah makhluk yang sangat rasional, untuk memulai. Tindakan Eugene tidak semata-mata didorong oleh emosinya. Dia telah menilai Jagon sebagai makhluk yang mengancam, mengakui bahaya nyata yang ditimbulkan oleh iblis yang berbakat dan suka berperang. Eugene tahu bahwa kekuatan Jagon memiliki potensi untuk meningkat dengan cepat, berpotensi menjadi sangat sulit untuk ditahan dalam waktu singkat. Eugene telah kehilangan hitungan berapa kali dia menyesal tidak memberikan pukulan fatal kepada musuh-musuhnya ketika dia memiliki kesempatan. Bahkan setelah terlahir kembali ke era ini, dia masih merasakan kepedihan penyesalan saat menghadapi musuh dari 300 tahun yang lalu. Jadi Eugene telah memutuskan untuk mengakhiri hidup Jagon dan menindaklanjuti keputusannya. Aha, jawabannya singkat, tetapi Noir mengerti apa yang dikatakan Eugene. Jadi begitulah adanya. Jagon adalah yang terlemah hari ini, jadi hari ini adalah hari terbaik untuk membunuhnya. Pertempuran itu adalah milik Count Karat, dan pada akhirnya, dia akan mengambil Dragon Demon Castle dan Karablum sebagai piala kemenangannya.
Akibatnya, sebagian besar Demon Folk yang tinggal di Dragon Demon Castle akan menjadi makanan bagi Jagon. Setelah itu, kehormatan telah menghancurkan kastil iblis naga akan memungkinkan Kaun Karat untuk maju ke ibu kota, Pandemonium. Selain itu, karena kontrak antara Kaun Karat dan Jagon berlaku sampai kemunculan Raizakia, naga hitam, Jagon akan tetap berada di sisi Kaun Karat. Sudah jelas bahwa itu seorang bangsawan baru, muda, muncul akan mengumpulkan perhatian yang tidak diinginkan dari banyak Demon Folk. Kaun bisa menggunakan Jagon sebagai pembunuh bayaran, dan Jagon akan menggunakan Kaun Karat sebagai pembenaran untuk bertarung melawan banyak iblis tingkat tinggi. Pertempuran kecil ini hanya akan memperkuat Jagon dan membuka jalan bagi masa depan yang cerah. Dengan demikian, hari ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh Jagon. Aha! Noir membual memiliki wawasan besar tentang Eugene Leonhardt, atau lebih tepatnya, Hamel Dinas. Di antara teman-teman pahlawan, Vermouth Agung, dia adalah yang paling sadar dan tertarik pada Hamel Dinas. Berbeda dengan teman-temannya, latar belakang Eugene biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Orang yang bertarung paling dekat dengan pahlawan terpilih bukanlah Archwizard yang dibesarkan oleh Elf, atau prajurit perkasa dari suku Perang Utara, atau inkarnasi buatan yang dibuat oleh sekelompok fanatik. Tidak, individu yang telah bertarung paling dekat di sisi Great Vermouth hanyalah seorang tentara bayaran tanpa masa lalu yang terkenal. Noir mengetahui alasan di balik ini. 300 tahun yang lalu, dia telah menyerang jauh ke dalam mimpi Hamel pada saat kelompok pahlawan tidak terbiasa dengan serangan semacam itu. Itu juga alasan mengapa Hamel memendam permusuhan yang begitu mendalam terhadap Noir Giabella, Ratu Iblis Malam. Sudah 300 tahun, tetapi beberapa hal tidak pernah berubah, komentar Noir. Hamel adalah seorang jenius. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk semua teman Vermouth. Namun, meskipun Hamel adalah seorang jenius, batasnya dibuat lebih berbeda karena kebesarannya. Dia terlahir lemah dibandingkan dengan bakatnya. Meski begitu, dia bertarung paling dekat dengan Vermouth karena dia memendam kebencian terbesar terhadap para Demon Folk, lebih dari rekan-rekannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Vermouth telah dipilih sebagai pahlawan. Sienna telah ditugaskan untuk membunuh Raja Iblis demi masa depan para elf karena sangat penting bahwa Raja Iblis dihilangkan. Selama mereka tetap hidup, para elf akan terus menderita penyakit iblis, dan pohon dunia akan layu. Pembantaian sejumlah besar elf oleh Iris semakin memicu tekad Sienna. Molon telah menjadi kepala suku berikutnya dari suku Bayar dan seorang pejuang hebat. Sukunya terletak berdekatan dengan Helmut, dan binatang iblis telah menginjak-injak kampung halamannya. Dengan demikian, Molon telah memutuskan untuk menaklukkan Raja Iblis demi masa depan sukunya dan ladang salju. Sebagai inkarnasi imitasi, Anise telah dirancang sejak awal sebagai eksistensi untuk melawan Raja Iblis untuk menyelamatkan dunia. Terlepas dari keinginannya sendiri, semuanya telah membimbingnya ke nasib orang suci. Di sisi lain, Hamel tidak ditugaskan untuk menentukan nasib sukunya. Dia tidak membawa masa depan ras di pundaknya, dan dia belum dipilih oleh pedang suci. Dia tidak pernah dipaksa melakukan apapun sebagai hak kesulungannya. Jika dia mau, Hamel bisa memilih kehidupan yang berbeda. Ya, dia telah kehilangan keluarga dan desanya, tetapi ada banyak orang yang berbagi nasibnya selama perang. Itu wajar bagi beberapa orang untuk mendambakan balas dendam, sementara yang lain menyerah. Dalam aspek itu, Hamel sangat istimewa. Dia tidak pernah menyerah untuk membalas dendam dan akhirnya naik ke posisi di mana dia bisa melakukan pembalasannya. Dia telah membunuh 3 Raja Iblis dalam kehidupan yang dia pilih. Dia telah memilih nasibnya untuk menggunakan pedangnya melawan Raja Iblis dan membuktikan dirinya dengan membantai mereka. Keinginan Hamel tidak besar. Dia tidak keluar untuk menyelamatkan sukunya, untuk menyelamatkan ras, atau untuk menyelamatkan dunia. Dia tidak menginginkan apapun selain balas dendam sederhana, untuk membunuh Raja Iblis. Pada akhirnya, Anda melakukan apa yang Anda inginkan, kata Noir. Eugene ingin membunuh semua iblis dari kastil iblis naga. Dia ingin menyebabkan bencana di Karablum. Dia ingin membunuh Jagon. Keinginan seperti itu telah menjadi inti dari Hamel Dinas yang dilihat Noir. Meskipun keinginannya yang murni untuk membunuh telah berubah menjadi keinginan untuk menyelamatkan dunia di kemudian hari, prosesnya tidak berubah. Dia harus membunuh semua Raja Iblis untuk menyelamatkan dunia. Semua rekan Vermouth memiliki pemikiran yang sama, tetapi hanya Hamel yang memimpin dengan membakar dirinya sendiri seperti kayu bakar tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Hamel Dinas adalah yang paling cocok untuk disebut musuh para Demon Folk, lebih dari Great Vermouth. Masih sangat indah, komentar Noir. Dia telah bertemu Hamel di dasar mimpinya. Meskipun kehadiran mutlak dalam mimpi, Noir telah diliputi oleh kutukan dan kebencian yang ditunjukkan Hamel, yang mengakibatkan kehancuran mimpi itu. Meskipun Noir telah berganti-ganti antara menunjukkan harapan dan keputusasaan dengan Demoneye of Fantasy-nya, niat membunuh Hamel yang tak tergoyahkan tetap teguh. Dia tidak bisa membantu tetapi jatuh cinta. Aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan padamu, kata Noir. Tubuhnya panas, dan dia ingin memeluknya. Dia rindu untuk mengungkapkan cintanya kepadanya dengan segala cara fisik yang mungkin, berbagi setiap momen intim dengannya, dan menjelajahi kedalaman mimpinya untuk berbagi hubungan yang paling mendalam. Mengapa kamu hidup ketika kamu meninggal 300 tahun yang lalu?
Mengapa Anda memiliki nama hati singa? Reinkarnasi. Oleh siapa? Bagaimana? Apakah inkarnasi imitasi yang menemanimu benar-benar Christina Rogeris? Eugene memelototi Noir sambil tetap diam. Tapi dia menemukan tatapan profan, sembrono, dan dengki bahkan lebih indah. Mengapa kamu memiliki pedang cahaya bulan, yang tidak memiliki catatan dalam sejarah? Mengapa Duchess Naga hidup dan di tanganmu, dan apa yang kamu rencanakan mulai sekarang? Noir tiba-tiba berhenti. Potongan-potongan, keluarga hati singa, pedang cahaya bulan yang lenyap, kematian Great Vermouth 200 tahun yang lalu, dan reinkarnasi Hamel Dinas, semuanya tampak klik bersama. Hati singa Vermouth. Memang, dia memiliki mata yang bagus. Memang, jika dia harus memilih seseorang untuk mencapai apa yang dia tidak bisa. Ho, kau akan menjadi orang yang tepat, Hamelku. Aku yakin Raja Iblis Penahanan tahu identitasmu karena kalian berdua bahkan bertemu langsung. Apa yang ingin kau katakan? Kata Eugene. Tidak banyak, tapi bisakah Anda menjawab satu hal ini? Hamelku, apakah Gavit Linman mengenali identitasmu yang sebenarnya? Bisik Noir sambil mencondongkan tubuh ke depan. Eugene merasa jijik dengan tatapannya yang penuh gairah. Tidak, jawabnya. Luar biasa, maka itu berarti hanya Raja Iblis Penahanan dan aku tahu siapa kamu di Helmut, kan? Ah, aku menyukainya. Saya tidak akan menanyakan hal lain. Memiliki beberapa rahasia membuatnya lebih menarik, kan? Aku akan meninggalkan Helmut, kata Eugene sambil menyelipkan pedang cahaya bulan ke jubahnya dengan gerakan yang disengaja. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa kulakukan di Helmut. Tidak akan mudah untuk pergi. Hamelku, kamu menghancurkan kastil Iblis Naga, membunuh banyak orang iblis, dan menculik putri satu-satunya Raizakia, jawab Noir. Lalu apa? Apakah saya akan dihakimi menurut hukum Helmut? Kurasa aku bereinkarnasi tanpa hasil karena aku akan mati, ludah Eugene. Ah, Noir mengerang, merasakan sakit hati. Betapa tidak tahu malunya. Hamel saya. Tidak mungkin aku membiarkanmu mati seperti itu. Jika kamu benar-benar harus mati suatu hari nanti, kematianmu pasti lebih berharga dan mulia daripada 300 tahun yang lalu. Bagaimana? Tanya Eugene. Entah kamu mati saat menantang Raja Iblis Penahanan, dia berhenti, lalu memiringkan kepalanya. Atau mati saat menantang iblis yang setara dengan Raja Iblis. Kata-katanya sangat mencolok. Sambil tersenyum, dia menjentikkan jarinya ke arah Eugene, menyebabkan koin kasino hitam terlempar ke arahnya. Itu adalah koin yang sama yang dia berikan padanya di padang salju. Meskipun dia telah membuangnya saat itu, dia tidak punya pilihan selain menerimanya sekarang. Hamel, kamu akan bebas dari semua inspeksi di Helmut hanya dengan memiliki koin itu. Selain itu, Anda harus menunjukkan koin itu alih-alih kartu identitas Anda di gerbang Lungsin. Bahkan jika kamu membawa ratusan Demon Fog dan bukan hanya Dragon Duchess, selama kamu memiliki koin itu, kamu seharusnya bisa menggunakan Warp Gate tanpa masalah. Semuanya baik-baik saja, kata Eugene sambil menyelipkan koin itu ke sakunya. Tapi jangan panggil aku Hamel. Ah, kanan, ini bisa menjadi rahasia, saya mengerti. Ah, tapi Dragon Duchess sudah mendengar semuanya. Apa yang harus kita lakukan tentang itu? Tanya Noir. Apalagi, aku akan memastikan dia tidak berbicara, jawab Eugene. Itu akan sangat mudah bagi saya. Aku bahkan bisa memodifikasi ingatannya sehingga dia akan bekerja sama denganmu, kata Noir, mengalihkan matanya yang berkilauan ke arah Rhaenyra. Meskipun dia adalah seekor naga, sebagai tukik, tidak mungkin dia bisa melawan Demoniae of Fantasy. Namun, Eugene menggelengkan kepalanya dan melangkah di depan Rhaenyra. Jangan lakukan sesuatu yang tidak berguna, kata Eugene. Apakah kamu menjadi sedikit lebih lembut? Itu menarik juga. Aku mengerti, Hamelku. Aku tidak akan melakukannya karena kamu menyuruhku untuk tidak melakukannya, jawab Noir, menarik Demoniae of Fantasy-nya. Tetapi ketika saatnya tiba ketika saya benar-benar tidak seharusnya, saya tidak akan mendengarkan, tidak peduli seberapa banyak Anda memohon. Apakah menurutmu itu hanya berlaku untukmu? Ejek Eugene. Noir dengan lembut mengusap bibir bawahnya dengan lidahnya. Sebelum berpisah, tidak bisakah mereka berpelukan ringan atau ciuman sederhana? Itu pasti akan sedikit memuaskan kegembiraannya, dan kebencian, kemarahan, dan kebencian Hamel akan meningkat. Bukankah itu akan membuat segalanya jauh lebih menyenangkan untuk pertemuan mereka berikutnya? Tahan, katanya pada dirinya sendiri dengan tegas. Noir dengan putus asa menahan diri. Ini adalah reuni yang menentukan dengan cinta pertamanya, dan pertemuan itu sendiri sangat membuatnya bersemangat. Jika mereka kebetulan bersentuhan, dia tahu dia akan gagal menahan dorongannya daripada menyimpannya untuk nanti. Dia tidak bisa. Gurun ini terlalu kumuh untuk klimaks romansa mereka. Mari kita rayakan akhir kita di kota Giabella, bisik Noir sambil mengedipkan mata. Kota Giabella sudah sempurna dan indah, tetapi akan menjadi lebih indah setelah hari ini. Sesaat sebelum jatuhnya Dragon Demon Castle, Noir telah menyulap tirai sihir untuk menahan kehancuran. Selain itu, dia telah mengevakuasi semua iblis malam di kota, serta para kurcaci di tambang. Penghancuran tambang tidak bisa dicegah, tetapi dia telah merampok Raizakia dari kontrak yang dia miliki dengan semua kurcaci dan menyelamatkan hidup mereka. Alih-alih bekerja keras membuat barang untuk Raizakia dari generasi ke generasi,
para kurcaci sekarang akan hidup sebagai arsitek kota Giabella untuk Noir. Itu harus ada di sana. Baik di mana Anda akan membunuh saya dan di mana saya akan membunuh Anda, kata Noir. Apa menurutmu aku cukup gila untuk melawanmu di wilayahmu? Tanya Eugene. Tapi kamu gila. Hamel, 300 tahun yang lalu, kamu dan temanmu menyerbu wilayah Raja Iblis dan membunuh mereka di kastil mereka sendiri, kata Noir. Tapi kau bukan Raja Iblis, balas Eugene. Apa menurutmu begitu? Tanya Noir dengan senyum nakal, melebarkan sayapnya lebar-lebar. Yah, Hamelku, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan mencoba membangun kastil iblis di kota Giabella. Jangan repot-repot. Jangan mengatakan hal-hal suram seperti itu. Sayapnya yang seperti kelelawar berkibar, dan tubuhnya didorong ke belakang, ke udara. Itulah romansa.